Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa magnet. Perkenalkan, nama saya Ayu Ibta Mufida dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C. Jadwal pelaksanaan kegiatan saya mulai dari tanggal 24 April sampai dengan tanggal 28 April 2021. Dari menyiapkan alat dan bahan, membuat atau melaksanakan kegiatan, mengisi LKM, presentasi, dan mengumpulkan tugas ke dosen pembimbing. Yang pertama ada tujuan, yaitu tujuannya yang pertama membuat magnet, kedua membuat magnet dengan cara induksi, digosok dan dialiri alur listrik atau elektromagnetik, membuat kompas sederhana dan menentukan arah medan magnet. Yang di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahannya yang pertama adalah magnet, penggaris listrik, penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip, kawat tembaga, baterai, bola lampu kecil, selotip bening, serbuk besi, gunting, cutter, kertas HVS, styrofoam, gabus atau kertas, silet, piring plastik kecil, dan paku ukuran 2-3 cm. Selanjutnya ada prosedur kerja. Kegiatan 1 yaitu membuat magnet sederhana. Ini sudah ada langkah-langkah cara membuatnya. Yang kedua, membuat kompas sederhana. Sama, juga ada langkah-langkah pembuatannya. Dan yang ketiga, mengetahui arah medan magnet. Yang selanjutnya, hasil pengamatan kegiatan 1. Di sini menggunakan bendanya, di sini ada jarum, paku. Saya menggunakan bros atau peniti, silet, lilin, kertas, penggaris, dan plastik. Di sini dengan cara digosokkan, induksi, dialiri alur listrik atau elektromagnetik tadi. Ini hasil dokumentasi saya. Ini paku digosokkan dengan magnet sekitar 5 atau 10 menit, dan kemudian paku didekatkan dengan jarum. Ini tanpa magnet ya, ini hanya paku saja, yang pakunya tadi sudah digosokkan dengan magnet. Pertama jarum, ternyata jarumnya menempel, ada paku, pakunya juga menempel, bros atau peniti juga menempel, silet juga menempel, ada juga, tapi di sini seperti lilin, plastik, penggaris, dan kertas tidak menempel. Yang kedua dengan cara induksi, yaitu magnet yang kita punya, paku kita tempelkan dengan magnet yang kita punya, kemudian ujung paku ini kita dekatkan dengan jarum, sama jarum juga menempel, ini paku juga menempel, peniti atau bros juga menempel, silet juga menempel, lilin, kertas, penggaris, dan plastik ini tidak menempel. Yang dokumentasi kegiatan 3 yaitu dialiri dengan alur listrik atau elektromagnetik. Di sini menggunakan 2 buah baterai, dan ini paku yang dililiti dengan kabel tembaga, kemudian disambungkan dengan lampu. Ini lampunya nyala ya, walaupun ini memang enggak terang, agak redup gitu lampunya. Di sini kita tempelkan dengan jarum, jarum juga menempel, paku menempel, ini ada peniti atau bros menempel, silet menempel, dan sama dengan kegiatan sebelumnya. Lilin, penggaris, kertas, dan plastik tidak menempel. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan kedua. Pada kegiatan kedua ini membuat kompas sederhana, yang pertama dari silet, dan yang kedua dari jarum. Cara silet ini kita letakkan secara horizontal di atas air, dan yang terjadi adalah silet mengarahkan pada 2 kutub, yaitu kutub utara. Di sini saya memberi tanda kertas putih dan kutub selatan. Untuk 2 kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan, walaupun pada airnya atau mangkok plastiknya saya gosok goyang-goyang, tetapi tetap saja siletnya tetap menunjukkan arah kutub, 2 arah kutub
kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan pada pembuatan kompas sederhana yang kedua ini adalah dengan cara menggosokkan jarum jahit ke magnet. Setelah itu saya letakkan jarum tersebut di atas styrofoam. Ketika saya mutar-mutar styrofoam ke arah selatan, timur, dan barat, ternyata arah jarumnya menuju dua arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di sini kita menggosokkan jarum tadi pada magnet, sekitar 30 gosokan ya, dengan searah. Dan kemudian di sini kepala jarumnya berarti menunjukkan arah utara. Bagian jarum yang besar atau kepala jarumnya ya ini ke arah utara atau kutub utara. Dan bagian yang runcing atau ujung jarum ini menunjukkan kutub atau arah selatan. Jadi kompas sederhana dari jarum yang kita putarkan akan tetap kembali ke arah utara dan selatan. Di sini ada dokumentasinya. Ini dari silet. Ini yang ada yang saya beri tanda putih di sini, ujung di sini. Dan dari jarum jahit ini yang bagian kepalanya dan ini bagian ujungnya atau runcing. Yang ketiga, hasil pengamatan menentukan arah medan magnet. Arah medan magnet, kita cukup meletakkan kertas HVS, kita meletakkan magnet di atas kertas HVS dan kita taburkan serbuk besi. Yang terjadi adalah serbuk besi tersebut akan langsung menempel ke medan magnet pada saat kita menaburkannya. Pada hasil pengamatan yang telah saya lakukan di sini, arah medan magnetnya bisa dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Maksudnya kita bisa menentukan arah medan magnetnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Di sini dapat kita lihat bahwa gambar hasil pengamatan arah serbuknya menuju ke arah medan magnet, bahkan serbuk besinya ada juga yang sudah menempel di sekitar area medan magnet. Di sini, di tengah ini magnet, ini di pinggir-pinggir sini, kalau bisa dilihat ini, sudah ada serbuk besi yang menempel, dan ini serbuk besi, walaupun serbuk besinya ini tidak menempel, tetapi dia mengarah semuanya ini, mengarah kepada medan magnet, karena adanya daya tarik dari magnet. Karena besi juga memiliki sifat magnet ya. Selanjutnya kita masuk pada tahap diskusi. Yang pertama adalah mengapa paku yang digosokkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku merupakan salah satu benda yang memiliki sifat kemagnetan, yaitu sifat elementer, di mana sifat tersebut memiliki arah susunan magnet yang tidak teratur, sehingga setelah paku digosokkan searah dengan magnet, maka arah elementer dalam paku akan menjadi sama atau searah, sehingga paku tersebut akan memiliki aliran magnet. Dalam hal ini, paku hanya memiliki sifat kemagnetan yang sementara karena hanya digosokkan kepada magnet sekitar 5-10 menit. Mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku yang ditempelkan dengan magnet otomatis sifat kemagnetannya dalam magnet akan tersalur ke dalam paku, karena paku sebenarnya sudah memiliki sifat kemagnetan atau komponen magnet, sehingga jika paku ditempelkan dengan magnet, maka paku tersebut dapat mengangkat benda-benda di sekitarnya seperti paku, silet, paperclip, peniti atau bros. Tapi jika paku ditempelkan ke magnet, maka sifat kemagnetan yang ada dalam paku bisa hilang karena arah arus dalam paku tidak searah. Maksudnya di sini komponen paku memiliki komponen seperti magnet, tetapi komponennya berbeda dengan magnet karena komponen dalam paku ini tidak searah, jadi harus searah dulu baru paku bisa memiliki fungsi yang sama seperti magnet, yaitu mengangkat benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Karena paku yang dialiri arus listrik ini memiliki sifat elektromagnetik, artinya pada paku yang dilirikan dengan kabel, tembaga akan menghasilkan arus listrik yang kemudian membuat lampu menyala dan membuat paku memiliki sifat kemagnetan yang dapat mengangkat benda-benda di sekitarnya. Yang keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang telah dibuat. Prinsip kerja kompas sederhana yang telah saya buat, baik itu dari silet ataupun jarum dengan styrofoam, ini digunakan untuk menentukan arah atau bisa kita gunakan sebagai petunjuk jika kita tersesat. Kita hanya perlu menggunakan alat sederhana yang mudah kita temukan. Jika kita ingin membuat kompas sederhana, baik itu dari jarum, silet, ataupun benda lainnya, kita harus memberikan tanda untuk pembeda antara kutub utara dan kutub selatan. Dengan membuat kompas sederhana ini, prinsip kerjanya pasti akan sama dengan kompas sesungguhnya, yaitu menentukan arah atau sebagai petunjuk jalan. Kemudian, mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan pada kegiatan? Ketiga, karena serbuk besi memiliki sifat sama seperti magnet yang bisa tertarik oleh magnet, yang di dalamnya terdapat elementer atau sifat-sifat magnet yang
tidak searah sehingga pada serbuk besi didekatkan atau jika ditaburkan di atas area sekitar magnet, maka unsur-unsur komponen yang ada di dalamnya yang ada dalam serbuk besi akan menjadi searah mengikuti daerah sekitar magnet, medan magnet yang mengibatkan serbuk besi tertarik oleh magnet. Karena serbuk besi itu berasal dari besi dan jadi sama ya, ini juga memiliki sifat kemagnetan walaupun tidak searah. Dan yang terakhir adalah simpulan. Berdasarkan kegiatan yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa benda-benda yang memiliki sifat kemagnetan di dalamnya seperti paku, bros, meniti, silet, atau jarum, dan besi akan mudah tertarik oleh magnet, sedangkan benda-benda seperti kertas, kayu, plastik tidak mudah tertarik oleh magnet karena tidak memiliki sifat kemagnetan. Selain itu, dalam membuat kompas sederhana, kita bisa menggunakan alat-alat sederhana yang bisa kita gunakan untuk menentukan arah atau petunjuk jalan, serta dalam menentukan arah medan magnet, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.